Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Dian Nur Cahyani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Odik Sodikin dan pengajar praktik Bapak Andri Wijaya. Adapun agendanya halaman selanjutnya yang ketiga, sekolah sebagai ekosistem. 4. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 5. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. 6. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 7. Koneksi antar materi. 8. Refleksi sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Terakhir, kesimpulan. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Yang termasuk biotik di sekolah yaitu sumber daya manusia, meliputi warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, staf TU, siswa, komite, penjaga sekolah. Yang termasuk abiotik di sekolah yaitu sarana dan prasarana seperti kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang UKS, perpustakaan, taman, musola, kantin, toilet, lapangan, laboratorium, dan tempat parkir. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Apa sih pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan mengarahkan sumber daya di lingkungan sekolah dengan fokus pada tujuan pembelajaran. Tujuan dari pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolah digunakan secara efektif dan optimal untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based approach. Berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan biasanya fokus pada masalah dan isu. Sedangkan berbasis pada aset atau kekuatan fokus pada aset dan kekuatan. Berbasis masalah berkutat pada masalah utama, sedangkan berbasis pada aset membayangkan masa depan. Berbasis pada kekurangan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan berbasis pada aset berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Berbasis kekurangan biasanya mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan berbasis pada aset mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Berbasis pada kekurangan itu biasanya merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah.
Sedangkan berbasis pada aset atau kekuatan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Berbasis kekurangan biasanya mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, sedangkan berbasis pada aset atau kekuatan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pilih yang mana? Berbasis pada kekurangan, apakah berbasis pada aset? Yuk, kita ubah mindset kita yang sebelumnya pola pikirnya berbasis kekurangan menjadi pola pikir berbasis aset atau kekuatan. Implementasi 7 aset utama sumber daya. Ada 7 sumber daya. 1. Modal manusia. Nah, ini tadi modal manusia, sumber daya manusia. Terdiri dari guru, tenaga kependidikan, komite, siswa, dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial biasa berbentuk asosiasi. Yang ketiga, modal politik. Modal politik akan tercipta atas kebijakan. Yang keempat, modal agama dan budaya. Dan ini adalah gambar contohnya, agama dan budaya. Yang kelima, modal fisik. Itu bentuk fisiknya. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Yang terakhir, modal finansial. Modal finansial tidak hanya berbentuk uang, berbentuk barang pun termasuk modal finansial. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat seperti penggunaan bahan ajar yang sesuai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Ini adalah sebagai contoh saya ngajar di kelas 9, yaitu di sini learning by doing at class 9. Ini adalah anak belajar sumber daya yang ada, yaitu kebetulan untuk prosedur yang ada itu ada membuat minuman yang sederhana dan menggunakan teknologi juga. Oke, yang pertama, penggunaan bahan ajar yang sesuai yaitu menggunakan materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa akan meningkatkan minat dan pemahaman dalam belajar. Misalnya, penggunaan buku teks yang memuat materi yang mudah dipahami dan relevan atau penggunaan sumber belajar lain yang mudah diakses oleh siswa. Ini adalah contohnya. Contoh yang lainnya, yang kedua, lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman akan memudahkan siswa dalam semangat belajar. Misalnya, ruang belajar yang bersih, terawat, dan nyaman, serta menjaga keamanan lingkungan belajar dari kejahatan. Ketiga, penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat seperti multimedia dan perangkat lunak untuk pembelajaran interaktif dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, ini saya mencoba menekan class point. Nah, ini pembelajaran interaktif dan ini membuat siswa itu lebih senang. Contohnya ini, feeling check-in, how do you feel today, dan siswa akan memasukkan kodenya di class point. Koneksi antar materi. Modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan di sini semuanya keterkaitan. Sama dengan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Melalui visioning yang kuat, seorang guru penggerak akan mampu mengupayakan pemanfaatan strategi sumber daya sehingga lebih fokus pada kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, bukanlah kelemahan. Ingat, jangan, bukan kelemahan.
Inquiry apresiatif sebagai paradigma perubahan atap dengan pendekatan tahapan bagja sangat relevan untuk melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif. Nah, jika dalam memetakan peserta didik, maka pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu ada di modul 2.1, 2.2, 2.3, dan 3.1. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching, dan pengambilan keputusan dengan nilai kebijakan. Jika kita mampu memetakan sumber daya peserta didik yang ada, maka kita dapat mengupayakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Hal tersebut telah dipelajari dalam modul sebelumnya, yakni modul 2.1. Kekuatan individual dalam diri peserta didik tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut dalam aspek sosial dan emosional melalui pembelajaran sosial emosional. Untuk memaksimalkan semua potensi dan kekuatan peserta didik agar berdampak terhadap prestasi peserta didik dapat diupayakan melalui praktik coaching yang telah dipelajari pada modul 2.3. Selain itu, sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dibutuhkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat, cepat, cermat, dan akurat. Hal tersebut dapat dipelajari dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai kebijakan. Refleksi. Refleksi sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, belum mengenal pendekatan ABCD, itu Asset Based Community, Tuhan. Banyak aset yang bisa diberdayakan tidak hanya berhubungan dengan finansial. Aset finansial tidak hanya berbentuk uang, tapi setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih tahu banyak hal tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Ada 7 aset utama. Sumber daya atau fasilitas memiliki dampak yang besar, namun sumber daya yang paling berharga yaitu ide-ide yang dilahirkan dan dirangsang oleh siswa, guru, dan orang tua untuk belajar atau mengajar secara kreatif. Perubahan bisa dilakukan dari hal sederhana. Dan di sini saya baru tahu ternyata perubahan bisa dilakukan dari hal sederhana. Kesimpulan, materi dari modul 1 sampai 3 saling keterkaitan. Perubahan bisa dilakukan dari hal sederhana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan agar peserta didik merasa bagja atau bahagia lahir batin. Ada 7 aset yang bisa dimanfaatkan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Melakukan prakarsa perubahan atap, aset, tantangan, aksi pembelajaran melalui tahapan bagja. Oke, cukup sekian saya Dian Coriana, CPP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, di Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebanyak kuatkan hati negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita
berbagi